Shalom, selamat pagi. Ya, pesan Tuhan tentang kekhawatiran ya. Jadi ini kekhawatiran di warta pun dikatakan sangat manusiawi. Rasanya nggak ada orang yang nggak khawatir deh rasanya. Ada di sini yang nggak pernah khawatir. Rasanya pernah ada ya. Pasti kekhawatiran itu boleh dibilang ada di dalam setiap orang, cuman kadarnya aja yang berbeda. Ya, kadarnya berbeda. Nah, dari kadar yang sangat sederhana, aduh khawatir takut salah pakai baju, aduh khawatir nih takut make upnya salah, aduh khawatir nih alisnya tingginya sama apa, itu khawatir yang aduh kayaknya sangat simple ya. Tapi ada juga khawatir yang gak wajar katanya. Dikatakan bahwa khawatir yang gak wajar itu lebih ke sampai akhirnya jadi orang yang parno ya. Jadi orang yang betul-betul hidupnya sangat dikuasai, hati dan pikirannya dikuasai oleh kekhawatiran, sampai tindakan-tindakan, keputusan-keputusannya pun itu sangat dikuasai oleh kekhawatiran, sampai fokusnya hanya kepada kekhawatiran. Dan kenapa kekhawatiran itu bisa kalah? Ya, bisa karena khawatir orang bisa mengalami kekalahan ya, karena ini mengganggu hubungan dengan Tuhan. Berapa banyak orang di sini yang waktu dia betul-betul pikirannya dikuasai oleh sesuatu bisa berdoa. Kalau saya bilang berdoa, ini bukan berdoa yang kayak bangsa lain ya, kayak agama lain, tapi ini berdoa yang betul-betul urusannya dengan roh dan jiwa kita yang benar-benar terarah sama Tuhan. Berapa banyak? Nah, Daud pun pernah ada dalam satu situasi yang dimana dia juga susah untuk berdoa, dan dia bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia harus suruh jiwanya berdoa sama Tuhan, karena memang ketika ketakutan melanda, ketika kekhawatiran melanda manusia, itu membuat orang jadi akhirnya sulit untuk terhubung sama Tuhan. Nah, jadi kalau bicara tentang kekhawatiran itu masih saudaraan sama ketakutan. Masih saudara, masih satu kelas, masih satu kelompok. Nah, jadi ini yang Tuhan ingatkan buat setiap kita bahwa, nah inilah yang terjadi, bahwa hari-hari ini mau diakui atau nggak diakui ya, mau mukanya dibikin sedemikian rupa sampai nggak kelihatan khawatir ya, nggak jadi masalah sebenarnya. Tapi Tuhan ingatin kita bahwa kekhawatiran itu ada di antara kita gitu. Makanya pesan ini datang sama kita bahwa Tuhan lihat orang yang beribadah, orang yang believe in Him, yang percaya sama Dia aja masih bisa khawatir. Nah, kalau Tuhan kasih pesan ini bukan berarti tentang khawatir tentang alisnya lebih nggak sama, bukan masalah pakaian, bukan masalah yang aduh bajunya salah nggak ya, bukan masalah itu. Kalau Tuhan sampai negur, berarti ini ada orang yang betul-betul hatinya, hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, jadi kalau orang yang khawatir, udah pasti hubungan sama Tuhan terganggu, jadi lemes, jadi nggak bergairah sama Tuhan. Nah, kekhawatiran ini nggak bisa disetel, saudara. Saya nggak mau khawatir, nggak bisa. Khawatiran itu muncul dengan sendirinya. Mau diakui, nggak diakui, itu muncul dengan sendirinya. Tergantung dari hubungan kita sama Tuhan. Cuman itu doang. Jadi nggak bisa nih. Jadi kalau orang nih ngaku-ngaku bahwa saya punya hubungan sama Tuhan, kalau cuman pura-pura, kekhawatiran itu pasti ada. Tapi kalau yang betul-betul punya hubungan sama Tuhan, dia bisa mengatasi kekhawatiran itu. Jadi ini gak bisa disetel, tergantung dari kekuatan roh, tergantung dari hubungan kita sama Tuhan, tergantung seberapa kita memperbaharui manusia roh kita hari lepas hari. Kenapa saya bisa ngomong tentang kekhawatiran mengganggu hubungan? Ya memang saya dulu pernah hidup di dalam kekhawatiran yang lumayan berat. Yang hidup dengan harus membesarkan 2 anak. Waktu itu saya tinggal di Jakarta, jauh dari orang tua, benar-benar hidup bertiga sama anak ya. Itu sesuatu yang betul-betul membuat saya khawatir. Mau hidup ini mau apa? Mau bagaimana? Nah, sampai dikuasai kekhawatiran itu sampai gini loh. Kalau satu hari saya nggak khawatir, saya jadi khawatir. Kenapa saya hari ini nggak khawatir? Harusnya saya khawatir hari ini. Nah, itu sampai kayak gitu. Nah, mulai ikut Tuhan, kekhawatiran itu mulai menyusut. Nah, terus sampai akhirnya mulai belajar mengenal Tuhan. Nah,
Ini yang Tuhan ingatin sama kita. Jadi seberapa kedekatan kita sama Tuhan, seberapa keintiman kan sama kita sama Tuhan, itu akan sama mempengaruhi hidup, kekhawatiran kita. Kita khawatir apa enggak. Jadi nggak bisa disetel. Oh, setel lah. Ini mau 1, mau 2, mau 3, mau 5, bukan setel gitu. Itu muncul automatically waktu kita nggak dekat sama Tuhan. Jadi kembali lagi kita diingatkan beberapa waktu yang lalu tentang gambaran sebuah ukuran. Ada yang semata kaki, ada yang selutut, ada yang segini. Jadi kalau kita hubungan kita sama Tuhan cuma sampai sebatas mata kaki, artinya seluruh keberadaan kita sangat mudah menjadi orang-orang yang khawatir. Karena orang yang hubungannya sama Tuhan sangat tidak menyadari kehadiran Tuhan, sangat tidak menyadari pribadinya Tuhan. Itu betul-betul orang yang cuma punya hubungan rohani sama Tuhan semata kaki, itu pasti hidup di dalam kekhawatiran. Tapi orang yang betul-betul hidupnya terus membangun dengan Tuhan, penuh dengan kehadiran Tuhan, penuh dengan pengenalan akan Tuhan, penuh dengan hubungan dengan Tuhan, sudah pasti tidak akan hidup di dalam kekhawatiran. Nah ini saudara, yang jadi Tuhan ingatkan, kita lihat ayatnya di dalam Matius 6 ya, ini yang menjadi ayat pesan Tuhan kita di minggu ini, Matius 6 ayat yang ke-25. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Saya mau ngajak kita lihat di ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ada satu kata, kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua ini dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi ada dua kalimat yang menjadi perenungan saya, bahwa yang pertama adalah orang yang gak percaya, yang kedua adalah orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, bangsa ini jangan kita pikir cuma sebuah bangsa yang tidak mengenal Allah ini artinya non-Yahudi, bukan. Kalau lihat di bahasa aslinya ini, bangsa-bangsa ini bisa berarti gini, manusia, kelompok manusia atau individu. Jadi termasuk kita. Jadi kalau orang-orang Kristen yang ibadah, yang melayani, yang khotbah nggak mengenal Tuhan, dia bisa masuk kategori bisa tidak hidup di dalam kekhawatiran. Walaupun suka khotbah loh, kalau dia tidak mengenal Allah, bisa hidup di dalam kekhawatiran. Mau setiap hari ibadah datang ke sini, dengar firman Tuhan setiap hari ke sini, tapi dia tidak punya hubungan, tidak mengenal Allah, tidak punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi, bisa hidup di dalam kekhawatiran. Nah, jadi kata kuncinya adalah soal mengenal Tuhan. Nah, beberapa tahun terakhir ini kita terus diingatkan connected to God, connected to God. Nah, kadang-kadang kita menyepelekan hal ini gitu ya. Nah, beberapa minggu lalu saya sempat sampaikan juga tentang Adam ya. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan, dan Tuhan bilang ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat amat baik. Kejadian 1. Kejadian 6, ketika manusia jatuh dalam dosa, kejadian 6, manusia yang diciptakan amat baik, yang artinya amat baik ini bukan cuma sekedar serupa, segambar dengan Allah, tapi punya komunikasi dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, itu sangat baik. Nah ini kan terjadi, ini akhirnya terjadi pergeseran, hubungan itu udah langsung hilang. Ketika manusia tidak lagi terhubung sama Tuhan, mulai hidup dengan pikiran sendiri. Ayat Kejadian 6, manusia dikatakan mulai berantakan, mulai jahat karena mulai mengikuti cara pikir sendiri. Artinya udah gak punya hubungan. Dan Tuhan tertarik hanya dengan satu orang dari segitu banyak orang yang ada di muka bumi pada waktu itu. Cuma satu-satunya orang yang masih punya hubungan sama Tuhan. Namanya siapa? Nah, tapi kalau jadi saya waktu merenungkan ini tentang hubungan ini,
mulai lagi melihat bahwa gini, ternyata Alkitab mencatat orang-orang yang punya hubungan sama Tuhan. Waktu Adam diusir dari Taman Eden, gak punya hubungan lagi sama Tuhan. Nah, Alkitab mencatat ada satu keturunan dia yang namanya Henokh, hidup bergaul dengan Tuhan, lalu tidak ada lagi karena dia angkat. Alkitab catat loh itu. Artinya Tuhan sangat tertarik dengan orang yang punya koneksi sama Tuhan, yang punya hubungan sama Tuhan, sampai dicatat. Nah, sampai udah Henokh, Alkitab lagi mencatat lagi satu pribadi yang namanya Nuh, yang hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, sayangnya orang yang bergaul sama Tuhan ini punya anak yang akhirnya tidak lagi bergaul sama Tuhan. Jadi artinya dari Sem, Ham, Yafet ini muncul sebuah bangsa yang tidak lagi bergaul dengan Tuhan. Mereka bergaul dengan apa? Dengan Allah-Allah lain, dengan penyembahan-penyembahan berhala. Nah, sampai akhirnya singkat cerita, dari keturunan itu ketemu lagi satu pribadi, Abraham. Dia bergaul lagi dengan Tuhan. Lalu dicatat lagi oleh Alkitab, ternyata ada lagi satu pribadi, akhirnya Musa. Dia bergaul dengan Tuhan akhirnya. Setelah dia melewati banyak proses, akhirnya dia bergaul dengan Tuhan. Artinya gini, bangsa-bangsa yang tidak bergaul sama Tuhan, bangsa-bangsa yang tidak mau lagi terhubung sama Tuhan, akhirnya Tuhan bawa kepada pembuangan di Mesir, masuk menjadi budak di Mesir, dengan satu harapan, udah ditekan, ditindas, lu cari Tuhan deh. 430 tahun kalau nggak salah ya, di bangsa Israel nggak ada yang cari Tuhan, sampai udah nggak tahan, sampai udah betul-betul sangat amat menderita, baru mereka berteriak cari Tuhan. Wow, yang Tuhan cari adalah orang-orang yang berteriak sama Tuhan, baru berteriak minta tolong aja, Tuhan layani, Tuhan jawab, karena ini kerinduan Tuhan. Tuhan persiapkan satu orang yang namanya Musa untuk membebaskan bangsa ini. Nah, ketika bangsa Israel dibawa keluar, pertama-tama yang Tuhan bawa apa? Bawa pergi keluar untuk apa? Beribadah kepada Tuhan, terkoneksi lagi sama Tuhan. Ini yang Tuhan mau, bangsa-bangsa kembali lagi terkoneksi. Jadi selama kita nggak terkoneksi sama Tuhan gini, problem pasti ada. Nah, lamanya, sebentarnya problem itu bisa di-solve, sampai seberapa mau babak belurnya kita, tergantung hubungan kita sama Tuhan. Khawatir. Nah, ini kekhawatiran itu mematikan loh. Khawatir itu lebih parah dari virus. Ini mematikan, ini bisa mengacaukan hubungan dengan keluarga. Suami yang terus-menerus dalam kekhawatiran, ini akhirnya mereka mengganggu hubungan seluruh keluarga. Jangan main-main. Nah, kekacauan, kerusakan, kegagalan terjadi itu karena memang manusia khawatir karena tidak punya hubungan sama Tuhan. Dunia yang dia lihat, yang dia dengar, semua panca indera yang kita terima dari apa yang kita lihat, yang kita dengar, semua panca indera kita masuk, semua berita-berita yang mengkhawatirkan masuk melalui panca indera kita. Nah, reaksi kita itu, khawatir nggak khawatirnya itu sebuah tergantung dari hubungan, kekuatan dari dalam kita. Terbantu hubungan kita sama Tuhan. Nah, sampai akhirnya Tuhan membawa bangsa Israel keluar. Karena apa? Tuhan sangat suka dengan orang yang mulai mencari Tuhan. Walaupun pada akhirnya bangsa Israel kembali lagi tidak lagi mau terhubung sama Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam Keluaran ya, Keluaran 19. Jadi gini loh, manusia ciptaan Tuhan yang sebenarnya dari awal Tuhan merencanakan manusia dibikin serupa dengan segambar dengan Tuhan supaya Tuhan bisa dengan mudah berkomunikasi, dan itu hilang. Berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun itu hubungan dengan manusia dengan Tuhan itu hilang. Makanya kekacauan terjadi. Nah, baru sampai akhirnya di dalam Keluaran 19 kita lihat nih. Ini kerinduan hati Tuhan. Jadi ketika Tuhan bilang sama Musa bahwa dia pengen punya hubungan lagi dengan bangsa Israel. Jadi Tuhan gak lagi ngomong gini, gua cuma pengen ngomong sama kamu satu orang. Enggak. Allah ngomong sama Musa,
persiapkan bangsa, seluruh bangsa ini. Karena aku mau bicara sama dia. Aku mau ngomong sama mereka. Persiapkan supaya mereka kudus, supaya mereka betul-betul mempersiapkan diri, karena aku mau datang, aku mau ketemu, aku mau bicara, aku mau punya hubungan dengan bangsa ini. Ternyata Allah datang dengan gemuruh dan segala macam. Ini orang-orang bangsa Israel pada waktu itu takut dan nggak mau ketemu Tuhan. Sorry ya, nggak mau ketemu Tuhan. Biar Musa aja. Nah makanya saya sangat terganggu dengan kalau doa syafaat kita selalu bilang, berikan kepada Bapak Gembala kepekaan. Bagus, tapi berikan juga kita kepekaan. Yang harus terhubung sama Tuhan bukannya. Jadi gini, jangan datang tiap hari Selasa kita cuma butuh Tuhan ngomong apa sama Bapak Gembala. Tapi Tuhan ngomong apa sama kita juga. Artinya kita juga mesti mengejar itu. Nah, jangan seperti bangsa Israel, Musa aja yang ketemu sama Tuhan. Kita mah nggak mau, kita mau jauh aja. Jadi penolakan untuk tidak mau terkoneksi sama Tuhan udah dari zaman dulu. Nah, sedangkan kalau kita lihat ayat yang Keluaran 19 ayat yang ketiga dulu nih. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub. Jadi ini Tuhan bicara harus kepada keturunan Yakub, kepada Israel, yang kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Ini Tuhan bilang. Menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Jadi bangsa yang punya koneksi sama Tuhan, yang bisa dengar suara Tuhan, akan menjadi bangsa kesayangannya Tuhan. Ya. Dan itu menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku apa? Kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada siapa? Kepada orang Israel. Jadi satu kerinduan Allah ya. Waktu dia menciptakan Adam, dia membentuk Adam serupa dengan dia, bisa berkomunikasi. Adam tanya, Allah jawab. Allah punya ide, dia kasih tahu ke Adam supaya Adam eksekusi. Nih, ide gua, lu eksekusiin. Tepat seperti apa yang aku mau. Menarik nggak? Nah dari Adam, Tuhan pengen ada satu bangsa yang punya terkoneksian dengan Tuhan. Jadi Tuhan nggak bilang satu pribadi, Tuhan nggak bilang cuma pendeta doang. Tuhan mau seluruh bangsa terkoneksi sama Tuhan. Dan itu akan menjadi bangsa kesayangannya Tuhan dari antara segala bangsa. Problemnya apa? Ternyata di ayat yang selanjutnya, ayat yang keberapa tuh? Pokoknya di selanjutnya, bangsa Israel katakan apa? Dia menolak. Dia nggak mau lagi dekat-dekat Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian, Keluaran 33 ayat yang ke-11, yang meresponi ini cuma Musa dan Yosua. Nah, lagi-lagi, kenapa dari segitu banyak yang menggantikan Musa adalah Yosua? Ternyata Yosua adalah orang yang mau terkoneksi sama Tuhan, dan Tuhan sangat suka. Supaya apa? Idenya Tuhan, rencananya Tuhan bisa tereksekusi dengan baik dari orang yang betul-betul punya hubungan. Jadi yang dikatakan, aku mau melakukan tepat seperti yang Tuhan mau, tepat seperti yang Tuhan. Ini kan sebenarnya kan menjadi banyak, akhirnya kan menjadi kata-kata doa doang. Tepat seperti yang Tuhan mau. Makanya kenapa? Nah, kita lihat ayat yang 11 ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Nah, kalau udah bicara sama teman, semua juga Tuhan kasih tahu kan rahasia-rahasianya. Kita nggak bisa ngomong sama orang tua kadang-kadang. Kita lebih comfortable ngomong sama teman. Banyak rahasia yang kita bicarakan sama teman tidak kita bicarakan sama orang tua. Nah ini Tuhan bilang, Tuhan bicara sama Musa seperti kepada seorang teman. Kemudian kembali lagi ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi dia ada, Yosua adalah orang yang punya kerinduan.
Makanya kenapa Tuhan bilang aku suka sama Daud. Ternyata Daud adalah orang yang mau terkoneksi sama Tuhan. Berapa banyak Alkitab mencatat orang-orang yang mau terkoneksi sama Tuhan? Gak banyak. Dan Alkitab mencatat orang-orang yang terkoneksi sama Tuhan. Jadi sekarang ini, gereja itu adalah sebuah alat yang Tuhan pakai untuk apa? Membawa orang-orang kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan mau dari satu orang yang paham tentang rencana Tuhan, supaya apa? Menjadi sebuah bangsa. Bangsa yang punya hubungan sama Tuhannya. Bangsa yang punya hubungan, yang bisa dengar suara Tuhan, yang betul-betul punya rancangan Tuhan bisa digenapi dari orang-orang yang punya hubungan sama Tuhan. Sebuah bangsa, gak main-main. Bukan cuma satu orang, dua orang, enggak. Tuhan mau menjadikan sebuah bangsa. Nah, kalau di sini dikatakan tadi ayat yang ke 19, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Nah, apa itu imam? Imam adalah orang yang punya hubungan sama Tuhan. Betul? Cuma imam pada waktu itu yang bisa terhubung sama Tuhan. Jadi inilah kerajaan. Imam adalah kerajaan orang-orang yang punya keterhubungan sama Tuhan. Makanya kalau pesan Tuhan, visi Tuhan adalah tentang connected to God. Berapa tahun ya? 2 tahun ya kalau nggak salah. Artinya apa? We are in the right track. Kita ada di track yang benar. Karena ini Tuhan yang memulihkan kita. Nah, ini mungkin, ini bahkan perjanjian lama. Kita lihat di dalam perjanjian baru, di dalam 1 Petrus ayat yang kedua, pasal kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Siapa sih yang udah dibawa sama Tuhan dari kegelapan kepada terang yang ajaib? Kita semua. Nah, kita adalah bangsa yang terpilih. Kita adalah imamat yang rajani. Imamat artinya harusnya kita menjadi bangsa yang punya koneksi sama Tuhan. Jadi keterkoneksian kita sama Tuhan bukan pilihan ganda. Kita boleh terkoneksi, boleh enggak. Tapi ini kerinduan hati Tuhan dari awal Tuhan menciptakan manusia. Harusnya manusia itu semuanya terkoneksi sama Tuhan. Orang-orang yang udah dibawa dari gelap masuk ke terang itu punya koneksi sama Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan Allah datang dalam rupa manusia yang bernama Yesus untuk memulihkan hubungan ini. Dia kasih akses. Gak main-main, dirinya sendiri menjadi korban. Dia memberikan dirinya untuk apa? Supaya manusia punya akses kembali lagi ke Allah. Nah, kalau kita tahu semua rencana Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau buat di muka bumi, apa yang Tuhan rancangkan semuanya. Kalau kita tahu aja, gak ada orang yang khawatir. Problemnya kita gak tahu rencana Tuhan, kita meraba-raba, itulah yang sebabnya kita khawatir. Nah, kalau kita lihat dari 12 pengintai, cuma Yosua sama Kaleb yang dia lihat situasi nggak baik. 12 yang melihat situasi yang nggak baik. 10 yang khawatir. Aduh, udah nggak mungkin, aduh takut, udah nggak mungkin, gagal kita mau udah pasti udah gini. Khawatir. Cuma 2 orang yang bilang pasti yakin. Kenapa? Dia punya hubungan sama Tuhan. Makanya dikatakan jiwanya lain. Jadi orang-orang yang terkoneksi sama Tuhan punya jiwa yang lain. Jadi kekhawatiran itu nggak bisa disetel, itu muncul dengan sendirinya tergantung jiwanya, tergantung hubungan dengan Tuhan. Kalau hubungan kamu dengan Tuhan, kita dengan Tuhan baik, mau apapun yang kita lihat nggak mungkin khawatir. Amin. Nah ini yang Tuhan ingatkan pada kita, yang Tuhan rindu dari kita adalah sebuah bangsa. Nah mudah-mudahan dengan kita tahu kerinduan Tuhan, terhubung lagi dengan manusia, kita memacu hidup kita untuk cari Tuhan lebih lagi. Jadi pilihannya gini, mau cari Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, atau mau cari makanan, minuman, pakaian, cari kebutuhan. Gak ada habisnya, saudara. Semakin dicari, semakin khawatir. Semakin orang banyak uang, semakin khawatir. Semakin banyak kerjaan, semakin khawatir. Kecuali dia punya hubungan sama Tuhan. Dia banyak kerjaan pun juga, kalau Tuhan mau berkati dia dalam pekerjaan, dia punya hubungan dengan Tuhan. Jiwanya lain.
mau intimidasi, tantangan, berita, mau apapun juga nggak takut. Dia tahu ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah ini saudara, inilah yang Tuhan ingatkan buat setiap kita, bahwa Tuhan mau kita menjadi sebuah bangsa yang punya hubungan sama Tuhan, yang terkoneksi sama Tuhan. Supaya apa? Semakin kita dekat, semakin kita penuh dengan hadirat Tuhan, semakin kita nggak punya kekhawatiran. The closer you to God, the less worry. Jadi nggak bisa kita, kekhawatiran ini nggak bisa ditanggulangi dengan hal-hal yang dibuat oleh manusia, nggak bisa. Cuma hubungan kita sama Tuhan. Nah, oleh karena itu pagi hari ini kita sama-sama bisa pahami lagi kenapa ya Tuhan ingatin kita untuk connected to God. Karena Tuhan mau cari sebuah bangsa, bukan satu orang, sebuah bangsa yang namanya bangsa manusia yang terhubung lagi sama Tuhan. Luar biasa nggak coba? Nah, kalau udah bicara tentang bangsa, kenapa Islam itu begitu kuat? Karena dia selalu merasa dia bangsa Arab. Dia merasa dia sebuah bangsa. Jadi kalau orang udah bicara tentang bangsa itu ada kekuatan. Beda sama Kristen, kadang-kadang Kristen kan cuma individu. Tapi kita diingatkan pagi hari ini, yang Tuhan kejar, yang Tuhan mau adalah menjadi bangsa, imamat yang rajani. Imam. Ini kalau mau dikotbahin lagi tentang rajani, hal kerajaan Allah ini bisa jadi lebih luas lagi. Tapi inilah. Jadi dari awal dari Adam itu dia adalah imamat yang rajani. Dia terkoneksi sama Tuhan, dia juga raja. Raja ini urusannya ternyata mengatur, memanage, ruler, berkuasa. Jadi satu pribadi yang namanya Adam itu dia ada imam, dia ada raja. Nah ini yang Tuhan mau bangkitkan adalah kita juga. Kita udah sering dengar khotbah tentang jadi raja, dominion, berkuasa. Tapi Tuhan ingatkan lagi, bagian imamat, rajani, imamatnya jangan sampai ditinggalkan. Karena ini yang terpenting buat Tuhan. Cari orang-orang yang terkoneksi sama Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati.